Dan harapan kami selaku penegak hukum, kami meminta supaya seluruh elemen yang ada itu berkontribusi. Betul. Bagaimana mereka bisa menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif, terkhususnya untuk lingkungan sekolahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Santri, podcast yang menghadirkan inspirasi, tokoh-tokoh dan kegiatan seputar Pondok Pesantren DDI Galesong Baru. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan Ibu Kapolsek Ujung Tanah, Ibu Kompol Andriani Lilikai. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Ustadz, Alhamdulillah pada hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini Ibu Kapolsek Ujung Tanah baru saja selesai membawakan sosialisasi terkait kenakalan remaja. Sering kita dapati sekarang itu kasus-kasus yang ada di Kota Makassar seringkali melibatkan anak-anak remaja. Nah, pertanyaan kita ini Ibu, bagaimana kira-kira penanggulangan pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak remaja atau anak-anak di bawah umur? Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi saya tadi baru saja selesai memberikan penyuluhan kepada anak-anak pesantren DDI ini, yang mana saya mengangkat topik tentang kenakalan remaja. Tentang kenakalan remaja, di mana kami melihat ya bahwa akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan-permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran hukum. Memang pada umumnya pelaku-pelakunya itu mereka masih dalam kategori anak-anak di bawah umur. Nah, bagaimana pihak kepolisian di dalam penanggulangan permasalahan-permasalahan ini? Jadi kami di kewilayahan atau di Polsek Ujung Tanah ini kami memang punya di sana namanya Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas ini kita kedepankan bagaimana dia sebagai ujung tombak yang langsung melekat kepada warga masyarakat. Nah, di sana dia tidak sendiri, ada Babinsa, ada RT RW-nya di sana. Mereka harus bersatu padu di dalam istilahnya 3 pilar ini. Bagaimana mereka bisa mengendalikan atau mengarahkan warganya dengan baik. Kita kedepankan Babin Kamtipmas untuk melakukan upaya-upaya di mana apabila di suatu kelurahannya terdapat anak-anak yang sering melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum, ya, seperti melakukan tindak pidana. Kita kedepankan Babin Kamtipmas. Termasuk kita kedepankan juga semua yang unsur-unsur yang dipercaya oleh pemerintah. Kalau memang permasalahan-permasalahannya masih dalam tahap yang bisa diselesaikan secara duduk bersama, kekeluargaan, ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Saat ini memang ada tidak semua permasalahan-permasalahan hukum itu semuanya harus berproses ke hukum. Tetapi ada yang namanya penyelesaian restoratif justice. Restoratif justice ini bagaimana kita melibatkan semua kedua belah pihak supaya kita mendapatkan solusi ya untuk permasalahan ini tidak sampai menjadi istilahnya menjadi konflik yang lebih besar. Ya. Itu yang saya sudah lakukan. Pertama Bu ya. Kemudian apakah dalam kasus-kasus yang sudah Ibu dapati di setiap kelurahan, apakah memang anak-anak remaja yang paling banyak berperan dalam tindak pidana tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Jadi saya sedikit menyampaikan juga bahwa saya menjabat Kapolsek sudah 1 bulan lebih, ya, di mana saya di Polsek itu memang mengedepankan yang mana kepemimpinan saya itu saya mengedepankan keibuan, misalnya keibuan saya, tetapi tidak
istilahnya melunturkan kewibawaan saya, Betul, betul, ya. betul, betul. Saya kendor dengan ketegasan saya, Iya. tidak. Jadi beberapa hari setelah saya dilantik dan saya menjabat selaku Kapolsek, di sana ada beberapa permasalahan. Yang mana permasalahan itu timbul dari masalah sepele saja. Oh, dari hal-hal sepele. Hal-hal ya? sepele Iya. saja yang melibatkan anak-anak di bawah umur, anak-anak kecil, ya, saling bertetangga. Mereka mungkin naik motor kemudian berpandang-pandangan, baku senggol, akhirnya terjadi Ricuh, clash yang lebih ricuh, besar. Ya, akhirnya ini dia peran Babin Kamtipmas, ya. Tidak serta-merta mereka datang ke Polsek Iya. untuk melaporkan, kemudian saya mau langsung terima, tidak. Tetapi saya kedepankan dulu Babin Kamtipmas ini. Saya tanya, di kelurahan mana yang masalah, saya telepon Babin Kamtipmasnya. Datanglah, duduk bersama. Kita panggil RT-nya, Artinya bagaimana permasalahan ini supaya tidak lanjut ke ranah hukum. ranah hukum. Akhirnya kedua belah pihak menyepakati dengan membuat pernyataan tidak lagi mengulangi dan mereka bisa mengendalikan masing-masing, mengendalikan diri. Akhirnya disepakati, alhamdulillah, Alhamdulillah. dengan hal-hal begitu kita bisa selesaikan. Itu untuk masalah perkelahian, Ibu, Perkelahian, ya. Kemudian untuk terkait bahaya narkoba, Ibu, bagaimana? Apakah banyak juga Ibu dapati anak-anak remaja yang terjerat di dalam dunia hitam itu narkoba? Nah, baik Pak Ustadz, masalah narkoba, kalau di kepolisian ada fungsi tertentu yang memang membidangi, ya. Kalau di Polres Pelabuhan ini ada namanya Sat Narkoba, Satuan Narkoba. Di sana ada kasatnya, ya, kasatnya yang memimpin. Tetapi Polsek ini bukan berarti kita tidak bisa menangani masalah narkoba, ya. Pada saat awal penanganan awal, Polsek silakan bertindak, Iya, iya. ya. Jadi tidak ada istilah bahwa pada saat ada informasi di suatu wilayah ada penyalahgunaan narkoba, itu Polsek harus bertindak dulu dari awal, ya, penanganan awal. Polsek dulu. Iya, kita Polsek penanganan awal. Setelah itu kita akan berikan kepada fungsi yang lebih punya kewenangan menangani ini. Kita limpahkan ke Polres untuk penanganan lebih lanjut. Termasuk contoh kemarin ada kasus yang terjadi di Pulau Sangkarang. Iya, Barang Lompo. Babin Kamtipmasnya melaporkan kepada Ibu Kapolsek. Saya langsung mengarahkan untuk dikawal langsung ke Polres Pelabuhan. Iya, iya. Alhamdulillah sampai saat ini kasusnya sudah terproses. Alhamdulillah. Terus apa perannya kepolisian untuk menanggulangi kasus-kasus seperti itu, khususnya di sekolah, khususnya di pondok pesantren DDI Galesong Baru ini? Nah, ini kita punya upaya-upaya di dalam penanggulangi bukan hanya masalah-masalah narkoba saja, Pak Ustadz. Yeah. Permasalahan-permasalahan yang sehari-hari nampak, ya, yang kita sering hadapi, ini kita turun langsung ke lapangan, ya, termasuk ke pondok pesantren langsung, kami. ya. Kapolsek langsung ada informasi dari para Babin Kamtipmas bahwa di sini sudah mulai ada informasi yang sudah ada anak yang terlihat ciri-cirinya sudah mulai agak-agak aneh. Yeah. Itu kita koordinasi dengan pihak sekolah atau pihak pesantren untuk melakukan upaya-upaya yang mana seperti melakukan penyuluhan hukum, ya. Jadi bukan masalahnya narkoba saja, tetapi semua tindak pidana kita akan bahas, betul. Bagaimana anak-anak ini bisa memahami dan tidak melakukan yang namanya pelanggaran hukum. Apa kira-kira Ibu bentuk pesan-pesan untuk remaja dan untuk orang tua di luar sana yang mungkin akan menonton ini, bagaimana kira-kira pesan-pesannya untuk mencegah terjadinya kenakalan-kenakalan remaja yang sudah dibahas tadi oleh Ibu? Baik Pak Ustaz, jadi untuk upaya-upaya bagaimana untuk pencegahan sehingga tidak terjadi hal-hal yang berujung ke pelanggaran hukum. Jadi untuk terkhusus untuk anak-anak remaja atau di sekolah, apa yang dia dapatkan, ya, pembelajaran apa yang dia dapatkan dari sekolahnya, itu yang dia implementasikan pada saat dia di luar sekolah, di lingkungannya, itu dia implementasikan. Dan harapan kami selaku penegak hukum, kami meminta
supaya seluruh elemen yang ada itu berkontribusi. Betul. Bagaimana mereka bisa menciptakan situasi yang aman, nyaman dan kondusif, terkhususnya untuk lingkungan sekolahnya. Ya. Kalau untuk orang tua di luar, ini jangan merasa bahwa masalah keamanan itu hanya dibebankan oleh satu institusi. Tetapi ini masalah kita semua, tanggung jawab kita semua. Semua harus mempunyai istilahnya peran di situ. Ya, orang tua berperan, pihak sekolahnya berperan, ya gurunya, anak-anak juga berperan. Bagaimana dia harus berkontribusi apabila memang mempunyai keinginan atau cita-cita supaya mereka sebagai pemegang tongkat estafet ini yang mana nantinya ya kita ini akan mungkin nantinya akan pensiun. Mereka jadi penerus-penerus bangsa yang diharapkan oleh bangsa. Ya tidak terlibat dalam suatu permasalahan yang berujung ke pelanggaran hukum. Betul. Berarti kesimpulannya adalah tidak hanya pihak kepolisian yang harus menjaga itu semua, tidak cuma pihak sekolah dan tidak cuma pihak keluarga, semuanya harus berkontribusi dalam hal tersebut, bukan begitu Ibu? Betul sekali Pak Ustaz. Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah bisa menghadirkan diri di Pondok Pesantren kita. Terima kasih Pak Ustaz, saya juga bangga dan mengucapkan terima kasih. Sama-sama, saya Ibu. Bisa berada hari ini di Pondok Pesantren DDI. Yang sudah menyempatkan diri untuk di podcast kita. Mungkin sekian, sampai jumpa di podcast santri berikutnya. Terima kasih banyak Ibu. Wallahul musta'an wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.